Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Nikmah dari SMKN 1 Kota Bekasi. Hari ini kita akan belajar tentang konfigurasi monitoring jaringan menggunakan Kekti. Kebetulan saya menggunakan Debian 9.5. Topologi yang kita gunakan adalah ini sebagai Windows 10 sebagai real device, bisa menggunakan laptop atau PC. Kemudian di dalamnya itu kita akan create nanti virtual machine menggunakan VirtualBox, yaitu server monitoring menggunakan Debian. Kemudian di dalamnya lagi itu nanti ada kita buat MikroTik, kemudian kliennya lagi ada Windows 10, dimana nanti si server ini akan memonitoring si MikroTik, kemudian si klien, atau memonitoring perjalanan atau database yang ada di server. Oke, untuk topologi seperti ini yang akan kita coba simulasikan. Kita coba buka VirtualBox-nya. Kemudian yang ini kita akan cloning. Ini kita jadikan monitoring. Kemudian MAC address-nya biar kita copy dari yang ini sesuai dengan MAC address-nya dibedakan. Kemudian kita jadikan full clone. Jadi yang di sini itu cuma baru diinstal SSH, jadi benar-benar masih kosong. Kita akan mulai dari awal instalasi untuk monitoring si servernya. Oke, yang ini udah di cloning, monitoring. Kemudian kita coba start. Interface-nya saya arahkan ke bridge karena kita menggunakan wireless. Kebetulan saya connect-nya menggunakan wireless. Oke, kita coba perbesar dulu biar kelihatan. Tunggu sampai up si servernya. Kita coba login. Oke, kita rubah dulu hostnya. Oke, rumah ngoprek. Oke, Ctrl X, yes. Kemudian kita coba cek IP address-nya 172.16.2.100. Sementara di sini saya connect ke internetnya itu menggunakan HS rumah ngoprek itu 8.120. Oke, etc network interface. Oke, Ctrl W, Ctrl R, 172.16.2, replace menjadi 192.168.8. Kita pilih all. Ini malah nggak keganti ya. Oke, 192.168. Oke, ini 8.1 192.168.8.1 gateway-nya simpan. Kemudian etc resolve-nya, DNS-nya 192.168.8.1 simpan. Kemudian kita reboot. Kenapa di reboot? Karena kita restart networknya, etc ini today
networking restart. Ini dia tidak bisa. Kita coba cek apa yang salah. 192.168.8.1 ya. Oke, simpan. Coba kita reboot dulu. Kenapa ada yang error ya? Nanti kita coba cek di networknya. Network interface. Oke, hostname-nya udah ganti. Kita clear. Kita coba cek menggunakan IPA. Npost 3 belum up. Up npost 3. Miss option network line 4. Nano etc network interface. Oh, ini ada pagar di sini. Ctrl X. Oke. Kita clear. IPA. Oke, kita coba ping ke 192.168.8.1. Oke, reply ke gateway-nya. Kita coba ke 88. Oke, reply. Kita coba ping ke Google-nya. Oke. Kita coba buka lewat putih. Ini kita load, kita ganti jadi 8. Oke, reply ya. Kemudian ini kita ganti 8. Kemudian kita save. Oke, kemudian ini saya hapus. Yang ada 8.10. 8.100. Oke, clear. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mana materinya. Paket yang dibutuhkan adalah bin 9, Apache 2, PHP, Kekti, SNMP. Oke. Pin 9 ini kita fungsikan untuk DNS-nya, Apache untuk webnya, PHP untuk database-nya, Kekti dan SNMP untuk monitoring jaringannya, dan ini protokolnya. Oke, kita coba update dulu. Coba nano etc apt source list. Oke, ini kita ganti dulu ke, jangan yang ke DPD. Kita ngambil nanti paketnya dari internet aja. Oke, ini Kartolo. Kita coba Kartolo ya. Oops, sorry. Ini kita copy. Kemudian kita masukkan ke sini. Klik kanan, Ctrl X, yes, kemudian enter. Kemudian apt update. Oke, proses update sudah berjalan. Kita ambil dari repository Kartolo SBY. Kemudian langkah berikutnya adalah, mana ini mouse-nya nih.
Oke, langkah berikutnya adalah konfigurasi DNS. Kita akan menginstal bin 9 untuk meresolve nama domainnya. Nanti kita akan buat domainnya, yakni ini di mata pelajaran kelas 2 ya, untuk instalasi DNS. Yang dirubah nanti paling di sininya, di sini, karena kita akan jadikan ini monitoring in address sekian. Untuk DNS saya coba ambil dari sini, ini win 9, ini nama zonanya, nama domainnya. Oke, udah selesai. Kemudian kita install bin 9. Oke, yes. Kemudian kita akan buat nanti nama domainnya itu adalah belajar-bismillah.net. Ini saya akan copy. Oke, clear, cd etc bin, kita ls yang lokal, yang ini kita akan buat zonanya di sini, nano.named.com.lokal. Oke, kemudian kita paste ke sini. Oops, sorry. Kita copy ulang. Ini kita copy, kemudian kita paste. Kemudian yang berikutnya lagi adalah ini, kita copy, kemudian kita paste. Oke, zonanya, nama domainnya adalah belajar-bismillah.net. Kemudian file etc bin belajar, zonanya ini kita balik karena saya menggunakan IP 191, berarti dibalik 8.168.192, jadi dibalik 192.168.8.100. ini saya ganti menjadi IP 100. Kenapa 100? Karena IP address saya menggunakan hostnya itu 100, yang belakangnya 100 nih. Oke, kemudian copy db 127 db lokal menjadi belajar, copy db 127 menjadi 100. Oke, nano belajar. Oke, kita pakai Ctrl W, Ctrl R, localhost, localhost. Ini kita ganti menjadi belajar bismillah.net. Oke, all. Kemudian IP addressnya kita arahkan ke IP server kita 192.168.8.100. kemudian yang ini IP versi 6 nya kita ganti juga 192.168.8.100. kemudian AA nya hanya 4 kali ini karena dia menggunakan versi 6. Ini kita ganti menjadi monitor. Ctrl X, yes. Nano IP, oops, Ctrl X. Nano 100 kita ganti Ctrl W, Ctrl R, localhost kita ganti menjadi belajar bismillah.net. Oke, kemudian kita kasih IP nya itu 100.
Oke, ini saya tidak akan jelaskan lagi karena ini pelajaran kelas 2. Oke, nano etc result. Ini kita akan tambahkan search belajar bismillah.net. Oke, Ctrl X, yes. Kemudian kita akan install dulu apt install DNS utils untuk NS lookupnya nantinya. Oke, kita clear. Kemudian kita akan masuk ke modul lagi. Ini udah. Oke, kita coba restart ya. Kita coba restart binnya. etc ini .d bind 9 restart. Oke, kita coba ping monitor titik belajar bismillah.net. Oke, ini masih diarahkan ke IP public. Ctrl C, kita ganti resultnya karena dia masih diarahkan ke public. Oke, kemudian ini saya kasih pagar. Ctrl X, yes. Saya restart lagi bin 9 nya, kemudian kita ping lagi. Oke, dia udah diarahkan ke 8.100. Oke, kita clear. Kita coba dik monitor titik belajar bismillah.net. Oke, udah diterjemahkan monitor belajar bismillah ke 8.100. Kita clear, kita menggunakan NS lookup monitor titik belajar bismillah.net. Ini kita verifikasi dulu bahwa dengan menggunakan DNS menggunakan port 53 bahwa domain ini akan diarahkan ke sini. Oke, kita clear. Langkah selanjutnya adalah DNS sudah jalan. Kita akan mencoba masuk ke web servernya. Web servernya kita di sini install Apache 2. Kemudian ditambahkan di access here server name localhostnya. Oke, ini nanti kita copy yang 00 menjadi monitor. Oke, kita ganti path-nya. Kemudian diaktifkan. Oke, kita coba dulu install bin Apache-nya. Kita install Apache-nya. Nano etc result. Kita buka lagi bin 9-nya. Yang akses ke internet ini kita ganti menjadi 100. Menjadi 1. Oke, kemudian kita install Apache 2 untuk web servernya. Oke, kita pilih yes. Nah, ini kita tunggu paket Apache-nya terdownload semua. Oke, 100%. Harus ditip dulu ini baru bisa jalan ya. Oke, langkah selanjutnya adalah edit file konfigurasi yang terdapat pada Apache 2. Oke, kita clear. Nano etc Apache 2 apache.conf.
Jadi ini tampilan ketika kita mengakses webnya, kita ganti menjadi localhostnya. Jadi akses here. Bisa juga kita menggunakan Ctrl W, Ctrl R. Nah, ini akses here. Kita tambahkan di sini server name localhost. Oke. Ini aja kita tambahkan di sini server name localhost, simpan. Yes. Kemudian kita pindah ke Apache-nya. Available yang tersedia, kita coba ls 00 default ini kita copy menjadi monitor.jnf. Oke, kita copy, kita clear, kita ls, sudah ada monitor.jnf. Jadi yang kita rubah adalah ini. Oke, kita masuk ke nano monitor. Oke. Di sini yang kita buka adalah server name-nya. Ini kita ganti menjadi monitor belajar bismillah.net. Oke, kemudian dokumen rootnya kita arahkan ke user, kemudian share, kemudian apa tadi, Cacti site, kemudian /site. Oke, kemudian kita simpan. Langkah selanjutnya adalah kita aktifkan site-nya. Auto nsite monitor.jnf. Oke. Statusnya dia aktif. Kemudian kita gunakan sistem ctl reload Apache 2. Oke. Statusnya aktif untuk Apache-nya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan mengkonfigurasi PHP. PHP di sini kebetulan saya menggunakan MariaDB, bukan MySQL. Ini saya copy. Kemudian ini saya clear. Install MariaDB server sama MariaDB client. Kemudian kita pilih yes. Oke, kita tunggu proses untuk PHP-nya. Dimana PHP-nya ini kita cuma install merestart MySQL-nya. Langkah selanjutnya adalah kita akan monitor servernya menggunakan Cacti. Nanti kita pilih Apache, kita kasih password, kemudian baru SNMP. Belum selesai downloadnya. SNMP ini protokol yang digunakan adalah memberikan kemampuan kepada pengguna untuk memantau atau mengatur jaringan jarak jauh. Jadi kita akan monitoring baik itu si servernya kita maupun device mana yang kita inginkan mau di monitoring gitu. Komponen SNMP ada 3, SNMP Manager, SNMP Agent, SNMP MIB. Untuk versi SNMP ada versi Internet Networking, ada versi Framework, ada versi autentikasi, privacy, dan access control. Jadi nanti versinya ini menentukan kita monitoring yang mana. Oke, udah selesai. Kemudian kita restart.
PHP-nya dengan MySQL restart. Oke, statusnya oke. Langkah selanjutnya adalah kita akan install Cacti. Ini udah selesai. Monitori servernya menggunakan Cacti. Ini saya copy biar cepat. Ini kita clear. Sorry. Oke, kita pilih yes. Maka ini akan proses untuk install PHP, kemudian database-nya, si Cacti-nya akan diarahkan ke server kita gitu. Jadi monitoringnya lewat server kita. Ini Cacti ini lumayan banyak paket yang kita install karena dia akan mengisi database-nya. Tadi kita menggunakan MariaDB. Oke. Nah, untuk ini konfigurasi Cacti menggunakan web server karena persyaratannya tadi itu dia basisnya GUI, membutuhkan web. Kita pilih Apache 2. Oke, kita tungguin sampai progresnya 100%. Dia akan install PHP 7. Kemudian konfigurasi database. Untuk konfigurasi kita pilih yes saja. Password untuk login ke Cacti-nya nanti monitoring. Saya kasih password Cacti aja. Kemudian oke, password konfigurasi. Oke, kita clear. Langkah selanjutnya adalah kita akan install SNMP. Nah, di sini menggunakan SNMP Daemon sama SNMP untuk si servernya. Oke, kita clear. Langkah selanjutnya adalah kita akan coba edit di SNMP. Kita masuk ke folder SNMP, kemudian kita backup terlebih dahulu. cd etc SNMP. Kita ls, di sini ada snmp.cnf, ada snmp daemon. Kita masuk ke daemon. Kita copy dulu. Copy snmpd menjadi snmpd.backup. Oke. Kita clear. Nano snmpd.cnf. Oke. Yang perlu kita ubah di sini adalah agent behavior. Ini kita akan masukkan UDP 127. Ini kita ganti menjadi alamat IP si server kita. 192.168.8.100. Portnya 161. Kemudian kalau misalnya mau dirubahnya seluruh IP, bisa juga yang tadi IP 127 tetap kita buat. Kemudian yang ini pagar yang di agentnya ini kita buka di sini. Oke, jadi boleh dua cara. SNMP authentication, ini tadi yang saya bilang untuk autentikasi, yang kontrol siapa. Kemudian yang kita rubah lagi adalah access control, yang ini
Ini kita hilangkan pagarnya, kita copy, kemudian kita ganti menjadi IP kita, networknya ini 192.168.8.0/24. kemudian ini community-nya kita ganti nama kita. Oke. Ini UDP-nya ini /24, SNMP-nya, syslog-nya. Habis itu kita restart. Oke. Sistem informasi ya. Ini kita tentukan sesuai dengan daerah kita. Kebetulan saya tinggal di Bekasi. Kemudian emailnya ini kita coba ganti admin @rumahngoprek.net. Oke. Kemudian kita simpan, kita restart .d snmp di restart. Oke. Kemudian kita coba cek menjadi snmp wook -p versi 1 -c, usernya tadi yang kita masukkan 192.168.8.100. Oke. Jadi kalau tampilannya seperti ini berarti sudah benar data yang kita masukkan tadi. Oke, yang ini akan kelihatan yang kita rubah tadi. Kemudian IP address-nya juga. Oke, kita clear. Langkah selanjutnya adalah ini, kita akan akses, kita verifikasi menjadi ini tadi monitoring belajar bismillah.net. Kita coba akses monitor belajar bismillah.net/kekti. Oke. Di sini dia belum terhubung karena DNS yang di sini kita belum arahkan ke server kita. Sebentar. Jangan-jangan di sini yang belum. Nano etc resolve.cnf. Oke, ini kita kasih pagar, kemudian ini kita kasih 100, simpan, yes. Kemudian kita restart Apache-nya. Apache 2 restart. Oke. Kita clear lagi. Kita coba akses menggunakan monitor belajar bismillah.net. Oke, masih belum. Kita coba ganti DNS yang di sini. Sorry. Ini kita ganti menjadi 8. Oke. Kita coba lagi. Kita coba akses dulu Windows R. Kita coba ping monitor belajar
bismillah.net. Diarahkan ke 202 ya, karena dia gateway-nya. Kita coba rubah dengan static. Ini tadi status detail 120 ya. Satu 192.168.192.168.8.100. Oke, kita close. Oke, dia akan disconnect. Kita coba ping. Masih RTO ya. Oke, kita coba menggunakan akses menggunakan IP 192.168.8.100. Oke, ini Apache-nya ya. Kemudian untuk kekti-nya kita coba akses menggunakan kekti. Oke, ini udah dapat. Domainnya tidak aktif, tapi kemarin itu bisa ya. Dimana errornya ya? Di sini di tutorial ini kekti belajar bismillah. Ini dia langsung mengarah ke si kekti-nya. Oke. Di ping juga, coba di ping monitor titik belajar bismillah.net. Oke, dia masih ngarah ke 202 ya. Oke, biarin aja. DNS-nya dia ngebaca menggunakan IP public. Kita coba akses kekti-nya dulu. Kita login sebagai admin, kemudian passwordnya tadi kekti. Kemudian kita login. Oke, ini merupakan tampilan default dari si monitoringnya. Sebelah kiri sini ada untuk manajemennya, ada crypt, tree dan sebagainya. Untuk tampilan pertama kita akan create device yang ini IP 127. Biarkan aja, boleh dihapus, boleh juga dibiarkan. Kita coba tambahkan deskripsinya adalah server homeschooling rumah ngoprek. Kemudian IP-nya 192.168.8.100. Template-nya ini karena dia Linux, kita akan arahnya ke Linux. Tapi kalau misalnya dia nanti router yang mikrotik, kita arahkan ke si routernya. Oke. Kemudian SNMP-nya versi 1. Ini community-nya tadi arahkan nama user yang kita create. Kemudian kita akan create. Oke, setelah kita create nanti akan muncul di sini query. Nah, query ini akan kita lihat nanti statistiknya. Ini kita akan butuhkan nanti ngelihat memorinya sudah berapa, kemudian load rata-rata bebannya, kemudian usernya, kemudian prosesnya. Ini kita biarkan di full aja. Kemudian yang query yang di sini kita akan tambahkan statistiknya. SNMP interface statistik. Kemudian uptime-nya oke, kemudian kita add. Oke, kita cek lagi ke bawah. Di sini udah muncul dan statusnya successful. Kemudian kita save. Oke.
Di sini sukses 0 item 0 row, jadi kita akan pilih dulu create grab-nya itu apa aja yang mau kita tentuin. Oke, yang di sini ini run data query debug mode, ini kita akan coba seleksi dulu semuanya, kemudian sebentar, ini kita refresh dulu. Oh ya, belum muncul ya, sukses 0 item. Coba kita create dulu ini, kemudian SDA nya juga, kemudian kita create. Oke, ini untuk warnanya, warna grab-nya nanti bisa kita gunakan default aja atau bisa kita ganti, kita create. Oke, run this data query in debug mode. Oke, berarti masih ada yang salah di sini. Oke, server Linux SNMP atau ping ya, coba kita lihat dulu. Ini create database, ini versi 1 SNMP, uptime. Oke, ini kita edit, kemudian kita create SNMP interface, ditambahkan oke, coba kita cek dulu. Ini udah ada HSRN, ini tadi hostname-nya, lokasinya Bekasi, emailnya kontaknya nih. Oke, ping grab di sini belum muncul. Ini dia lumayan agak lama untuk memunculkan query yang ada di sini. Statusnya dia sukses tapi belum ada yang baca gitu. Kita coba prosesor informasi, kemudian kita add coba. Oke, kita refresh. Ini lumayan agak lama ini di sini. Oke, kita coba create lagi grab-nya. Nah, di sini dia belum invite ya. Oke, dalam byte. Ini kita service lagi, kita refresh. Oke, kita coba cek lagi. Ceknya grafnya. Kemudian di konsol yang di sini di grab query kita akan tambahkan server Debian. Kita buat dulu tree-nya, kemudian kita create, kita save. Oke, kemudian kita coba cek di grab-nya, statistikanya seperti ini. Oke, ini local hostnya. Nah, ini dia udah muncul nih grafiknya, cuma dia belum jalan di sininya. Nanti ini membutuhkan apa namanya, ini localhost. Nah, tuh yang HSRN itu kalau memori usage-nya itu belum belum muncul dia, ya kan. Kita refresh, kalau misalnya half hours,
atau 2 jam yang lalu juga dia, karena dia baru up ya. Jadi intinya adalah bahwa si server kita ini sebenarnya sudah kebaca, cuma dia paketnya belum muncul semua. Oke, ini. Tapi ini pelan-pelan nanti ini akan muncul. Nah, si servernya. Oke, kalau misalnya kita lihat di device-nya sini, ini statusnya masih unknown. Kita bisa cek lagi. Nah, di sini dia belum aktif ya. Interface statistik ini kita coba hapus dulu. Kita save. Menunggu ini lumayan agak lama, sekitar 5-10 menit untuk dia statusnya ini sukses. Kita refresh saja, atau kita coba ganti ping. Masih belum. Jadi kalau mount partisinya ini dia udah sukses, ada 2 nih yang untuk mount partisi. Menunggu ini lumayan agak lama nih suksesnya ini. Oke, kita 8.30 8.40 lah, kita coba cek lagi. Nah, di sini pastikan bahwa UDP pingnya statusnya sukses. Nah, kalau misalnya kita rubah SNMP uptime lagi, ini kita refresh lumayan agak lama. Nah, di sini kemarin itu nunggu sampai 10 menit lah. Yang ini biar muncul di sininya dia query create graph-nya. Nah, ini template-nya, sehingga muncul interface mana yang mau dilihat statistiknya. Ini pastikan data di awal dicek kembali. Yang ini kan ada 20 item, 2 baris. Ini servernya, ini statusnya aktif, lokal mesin, SNMP uptime versi 1.161.500. Ini nanti yang tadi saya bilang versi 2, dia untuk framework. Kemudian ada lagi versi 3. Ini yang versi 3 nih untuk autentikasi, tapi harus ada username-nya untuk ngecek si device tersebut. Oke. Ini kita ganti menjadi versi 1. Oke, pastikan status di sini adalah successful. Kita coba ping ke servernya aja. Ini udah disconnect dia. Ping ke 192.168.8.100. Jadi biar kita lihat trafficnya, coba kita lihat buktinya. Kita clear. Ini saya save
kemudian kita refresh lagi, cek lagi grafiknya. Nah, ini udah mulai jalan dia, ini juga udah mulai jalan dia, kelihatan. Ini server HSRN, ini penggunaan disknya berapa, load average-nya, memorinya, login usernya. Ini yang untuk localhost-nya. Tapi kalau misalnya kita pilih HSRN aja, berarti ini aja yang kita lihat si grafiknya. Jadi ini dipilih, bisa dipilih berdasarkan kita ngecek memorinya aja atau rata-rata bebannya atau si usernya. Oke. Ini tadi untuk custom C3-nya yang ini. Jadi kita bisa pilih nanti server Debian yang kita monitoring 1 jam yang lalu dari tanggal berapa, kita refresh, kemudian kita akan lihat per monitoring yang dimana, misalnya daerahnya Bogor, misalnya Bekasi, Jakarta. Jadi nama si servernya benar-benar kita tentuin. Oke, itu untuk toolnya. Untuk ini untuk localhost. Ini viewnya, ini pelan-pelan ini akan jalan, tapi lumayan lama, sekitar 10 menitan lah, 10 menit untuk dia jalan grafiknya. Kalau di sini kemarin grafiknya itu ini menunggu lumayan lama. Nah, itu sehingga muncul di space-nya, load user, prosesor dan sebagainya. Ini traffic yang untuk tugas. Ini nanti akan kita lihat masing-masing interface-nya. Kebetulan interface MikroTik saya menggunakan 2 interface, kemudian yang servernya 1 interface. Nanti perhatikan ketika bikin database-nya di MikroTik-nya akan secara otomatis bertambah di sini. Ini yang hijau nih. Ini untuk untuk monitornya, monitor jaringan menggunakan Kekti. Oke. Saya kira materi hari ini kita cukupkan sampai sekian, karena database-nya itu, nah di sini dia statusnya udah up nih, udah up. Ini masih menunggu ya, masih menunggu sekitar 3 menit lagi. Nah, kalau di sini dia sukses, nanti dia akan bertambah di sini. Nih. Nih. Sukses 20 item, 2 baris gitu untuk statistikanya. Nah, di sini query-nya akan ngebaca berdasarkan interface-nya, IP servernya. Setelah muncul di sini yang ini tadi, ini menunggunya lumayan agak lama. Ini. Oke, mungkin itu tugasnya adalah
menambahkan server router MikroTik, kemudian perbandingkan dengan monitor servernya. Jadi pastikan kedetek si device dari si MikroTik yang dimonitoring sesuai dengan topologi nih. Tambahkan lagi nanti si klien Windows 10, device-nya diarahkan, IP address-nya ini berapa, ke servernya dibaca di sini, IP address ini dibaca di sini. Kemudian dimonitoring aktivitas yang ada di sini dengan yang ada di sini. Oke. Mungkin hari ini kita cukupkan sampai sekian materi tentang monitoring jaringan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.